dianggap salah karena tindakannya, maka perempuan sudah salah saat dilahirkan. Pernyataan ini begitu kejam, namun begitulah kenyataan yang digambarkan Nawal El-Saadawi dalam karyanya Perempuan di Titik Nol. Halo semuanya, saya Putri Salsabila. Kali ini saya ingin mengulas buku novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Novel ini pertama kali terbit dalam bahasa Arab pada tahun 1975. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Amir Sutarga dan diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Buku setebal 156 halaman ini memiliki nomor ISBN 97946104002. Nawal El-Saadawi dikenal sebagai seorang dokter psikiater sekaligus aktivis feminis asal Mesir. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Kesehatan serta pemimpin redaksi majalah kesehatan. Sebelum akhirnya diberhentikan karena menerbitkan buku berjudul Woman and Sex pada tahun 1972. Pada sekitar tahun 1974, ketika bekerja sebagai seorang psikiater, Nawal melakukan penelitian mengenai neurosis pada perempuan di penjara Konatir. Di sanalah ia bertemu dengan banyak tahanan wanita, termasuk seorang perempuan bernama Firdaus, yang kisah hidupnya menginspirasi banyak orang di luar sana, terutama untuk kaum wanita. Novel Perempuan di Titik Nol adalah teriakan lantang seorang perempuan yang hidupnya dihancurkan oleh budaya patriarki, kekerasan, dan kemunafikan moral masyarakat. Firdaus, tokoh utama, sejak kecil ia sudah dipaksa tunduk pada laki-laki. Ayah, paman, suami, hingga para laki-laki yang hanya melihat tubuh perempuan sebagai barang dagangan. Dalam dunia yang menolak memberi ruang aman bagi perempuan, di mana perempuan dipukul, dilecehkan, dipaksa untuk menikah, dieksploitasi, bahkan nyawanya dipertaruhkan, justru Firdaus menemukan keberanian untuk berkata tidak. Alih-alih menyerah, mengakhiri hidupnya, ia memilih jalan yang paling keras, menjadi perempuan malam. Karena disitulah untuk pertama kalinya ia menemukan kendali atas tubuh dan harga dirinya, meski hanya sementara. Ironisnya, kebebasan itu kembali dirampas oleh laki-laki yang mencoba menguasainya hingga akhirnya ia melawan dengan cara yang membuatnya harus berhadapan langsung dengan hukuman mati. Novel ini bukan sekedar cerita tentang seorang perempuan, tetapi juga vonis terhadap sosial yang korup. Agama dipakai sebagai tameng, budaya dipakai untuk membungkam, dan laki-laki menjadikan perempuan sebagai korban abadi. Melalui tokoh Firdaus, Nawal menguak wajah paling brutal dari patriarki. Sebuah dunia busuk yang menempatkan perempuan hanya dalam dua pilihan: tunduk dan mati perlahan, atau melawan dan mati dengan kepala tegak. Kisah Firdaus bukan sekedar cerita, melainkan simbol perlawanan, penegasan hak perempuan untuk hidup, memilih, dan merdeka bukanlah belas kasih laki-laki, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan bila taruhannya adalah nyawa. Terdapat dua quotes favorit saya dalam novel ini. Yang pertama itu, semua perempuan adalah korban penipuan. Lelaki memaksakan penipuan pada perempuan dan kemudian menghukum mereka karena telah tertipu, menindas mereka ke tingkat terbawah, dan menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan dan menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang umur, atau menghantam mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Perkawinan adalah lembaga yang dibangun atas penderitaan yang paling kejam untuk kaum wanita. Lalu untuk quotes yang kedua itu, dan kebenaran adalah seperti kematian dalam arti membunuh. Ketika saya membunuh, saya lakukan hal itu dengan kebenaran, bukan dengan sebilah pisau. Itulah yang menyebabkan mereka takut dan tergesa-gesa untuk melakukan hukumannya terhadap saya. Mereka tidak takut kepada pisau saya,
kebenaran saya itulah yang menakutkan mereka. Ini yang kedua itu ada paling terakhir kata-katanya, jadi kalian harus baca agar mengerti alurnya. Untuk kelebihan dari novel ini, ia ringan dan kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana, berdasarkan kisah nyata dan membuka wawasan kita tentang betapa kejamnya dunia luar. Untuk kelemahannya, karena ini novel terjemahan, jadi banyak kata-kata yang diulang. Dan bagi saya, covernya kurang menarik. Dan untuk pemula, bahasanya agak berat, agak kurang dimengerti, jadi membutuhkan kefokusan untuk membacanya. Novel ini meninggalkan kesan mendalam karena berani menggugah norma sosial dan posisi perempuan. Karya Nawal El-Saadawi bukan hanya menyentuh emosi, tetapi juga memicu para pembacanya untuk berpikir kritis tentang keadilan dan kemanusiaan. Sebuah cerita reflektif dan juga pemantik kesadaran. Terima kasih.